Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dari SD Nanas Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jakarta. Dan saat ini sedang melaksanakan PPG dalam jabatan di UIN Sunan Kalijaga dengan nomor peserta 340393000899. Dan saat ini saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk dilaksanakan di kelas 4 di semester ini juga dalam bab 3, yaitu indahnya saling menghargai perbedaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Baik, bagaimana kabar anak-anak sekarang? Ya. Gimana dengan kabar keluarga yang di rumah? Bapak, Ibu juga sehat ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, saat ini kita akan memulai bab 3 pelajaran PAI. Coba dilihat dulu bab 3. Tentang kita akan bahas indahnya saling menghargai perbedaan atau keragaman. Ya. Baik, sebelumnya akan diabsen dulu. Siapa yang nggak masuk saat ini? Rasa kemana? Oh, lomba-lomba cerkak ya di provinsi. Baik. Kemudian yang satu lagi? Hafiz. Kemana Hafiz? Sakit ya, mudah-mudahan kita doakan cepat sehat. Ya, baik kita berdoa dulu. Rodhi itu bilah ya. 2, 3 au. Bismillah. Rodhi. Wa bil Islam. Baik, selanjutnya tadi sudah di absen ya, dan kita sudah berdoa. Kita mulai dengan pelajaran kita ya. Kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai keragaman. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, coba dijawab kira-kira apa perasaan antum semua, perasaan anak-anak semua kalau ada perbedaan itu misalnya di kelas, berbeda agama, berbeda status sosial, itu kira-kira apa yang perasaan yang ada? Mbak Nafisa coba. Toleransi itu perbedaan yang lain, coba yuk. Ya. Ya, saling menghargai, terus saling menghormati, terus ada lagi tidak membedakan, bagus. Jadi, kalau kita bicara tentang keanekaragaman, maka yang kita tanamkan di dalam hati kita menghargai perbedaan. Baik, silahkan dibuka bab 3, silahkan dibaca dulu. Baik, saya tunggu. Nanti akan ada tugas diskusi kelompok ya. Nanti menyimpulkan atau apa yang nanti anak-anak ketemukan setelah membaca buku ya. Coba silakan dibaca. Nanti salah satu wakilnya bisa menjawab pertanyaan saya atau menyimpulkan ya. Saya tunggu ya.
saya beri waktu 10 menit saja untuk diskusi. Silakan anak-anak diskusi. Silakan diskusi untuk dijawab apa saja yang anak-anak temukan gitu, yang antum temukan di teks tersebut. Baik dari, ayo tunjuk jari. Baik dari ya kelompok diskusi 3 ini ya. Mbak Nova coba. Bisa yang keras lagi biar temannya bisa dengar, ayo. Ya, diulangi. Baik, yang ditemukan dari kelompok Mbak Nova, manusia diciptakan berbeda-beda. Terus, satu lagi, terus. Perintah Allah untuk saling menghargai. Bagus, ada lagi. Sudah. Baik, jadi diciptakan berbeda-beda. Terus kita apa tadi? Untuk saling menghargai. Baik, sudah 2. Siapa lagi? Baik, dari kelompok 4. Ini Mbak, siapa yang membacakan? Mbak Nafisa, coba ayo. Sebentar, Allah menciptakan makhluk pasti berbeda. Terus? Nah ini, ternyata tidak hanya di sini, tapi secara umum ya, Indonesia itu berbeda-beda. Nanti penjelasan Pak Guru setelah ini ya. Terus ada lagi Mbak Nova? Satu lagi apa? Oh, pentingnya menghargai perbedaan nih, seperti kelompoknya Mbak Nova. Baik, yang sini dari kelompok 1, siapa yang bacakan? Mbak Dina atau Mbak Wilda? Mbak Dina, ayo Mbak Dina, ayo. Ya, apa tadi? Perbedaan itu sebuah sunatullah. Sunatullah itu apa toh? Sunatullah itu apa? Pasti terjadi. Artinya sunatullah itu gini lah anak-anak. Nanti tak jelaskan ya. Sunatullah ini dari atas. Kalau dilepas turun ke bawah ini sudah sunatullah. Artinya itu pasti terjadi itu ya. Jadi kalau perbedaan itu pasti terjadi. Yang kedua. Perbedaan. Ya, perbedaan itu justru malah bikin adanya persatuan. Coba nanti jelaskan nanti ya setelah kita diskusi. Ayo satu lagi kelompoknya siapa yang baca ini? Mbak Siva, ayo yang keras. Ya Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah menciptakan manusia itu dalam bersuku-suku dan berbahasa-bahasa. Di pertemuan kedua besok akan kita bahas ini ya. Surat apa? Surat Al-Hujurat ayat 13 ya, besok pertemuan kedua. Baik, apalagi Mbak Siva, satu lagi. Ya, keragaman atau perbedaan salah satu bukti keadilan Tuhan, keadilan Allah. Setelah antum menyimpulkan atau mengerti tentang yang dimaksud dalam teks itu dijelaskan manusia itu bersuku-suku, berbahasa bangsa, supaya kita saling mengenal. Nah, ini juga menandakan kita itu sebenarnya diciptakan itu pasti berbeda. Nggak mungkin sama manusia saja. Coba kalau manusia itu misalnya wajahnya itu sama, coba Mbak Nafisa wajahnya satu dunia sama, bingung nanti. Ya, laki-laki juga. Misalnya seperti Mas Revan, wajahnya kok podo, satu dunia bingung, ya enggak? Ini tadi yang dijelaskan bahwa perbedaan justru menandakan keadilan Tuhan. Ya, hikmah yang bisa kita ambil itu dengan perbedaan maka kita justru mengetahui keadilan Allah. Ya, jadi kita tahu tentang bahwa Allah itu ilmunya maha luas, maha tahu. Ya, dengan berbeda kita akan saling mengenal. Sudah tahu ya, paham ya, kalau kita itu diciptakan berbeda-beda harus saling menghargai. Nah, saling menghargai itu dinamakan toleransi. Ini yang paling penting ini. Setelah kita itu tahu bahwa manusia itu berbeda-beda dari agama, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, suku, kulit, warna kulit ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, hidung mancung, hidung pesek ya. Itu setelah tahu itu kita menghargai ya. Coba akan saya kasih contoh ini. Ini ada akar ya. Nah, ini ada kayu juga. Ya. Ini kita akan buat gerakan gambar kayu. Ini ya. Ini ya.
Coba nanti kita simpulkan. Ini apa ini? Gambar kulit ya. Ya. Nih, coba sekilas saja. Sekilas saja. Kadang ada yang berbuah juga ya. Ada buahnya, misalnya ini buah mangga. Ini ya. Nah, ini mengapa kayu itu kok bisa kokoh? Itu. Kayu itu dinamakan sebatang pohon itu karena ada ini ya. Bisa kuat itu ada akar. Akar berbeda dengan ini ada pohonnya. Berbeda ya. Ini ada batangnya, ini ada daunnya, ada buahnya, ada kulitnya. Ini akan menjadi indah. Karena apa? Ini saling menghargai, tidak berebut. Sebenarnya banyak ya. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil. Tapi Pak Guru akan gambar ini saja yang mudah Pak Guru gambar. Ya. Ada daun, ada batang. Itu kan berbeda. Daun berbeda dengan akar, kulit berbeda dengan batang. Tetapi karena ini saling melengkapi, saling menghargai, ini dora rebutan. Aku pengen dadi oyot, ya. Oyot ya aku gak dadi oyot wong dipendem nang lemah terus itu ya. Karena nggak ada rasa ini seperti itu. Saling menghargai maka jadilah pohon yang indah. Gitu. Paham ya? Ya, mulai sekarang menghargai. Ini sebelum saya benar-benar saya tutup, coba anak-anak tonton. Pak Guru sudah mempersiapkan video yang bisa digunakan untuk belajar anak-anak dan mudah-mudahan bisa masuk di relung-relung hati, bisa menjadi karakter anak-anak semua, bahwa perbedaan itu tidak harus menjadi masalah, tetapi menjadi sebuah keindahan, ya, sebagai rahmat bagi kita, rahmat dari Allah. Ya, coba sebentar ya. Nah, ya mudah-mudahan nanti, mudah-mudahan sinyalnya ada ya, anak-anak ya. Mohon izin Pak Guru boleh duduk ya. Sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah agar saling sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ini tadi yang saya sampaikan kita bahas besok ya. Di pertemuan yang akan datang Al-Hujurat berapa tadi? 13. Melalui tabel berikut ini. Selanjutnya, kita juga perlu mengenal bangsa-bangsa dunia yang sebagiannya juga berada di Indonesia. Semoga dengan memahami bahwa keragaman merupakan sunnatullah ini, kita bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak itu, jadi yang sekali lagi kita harus menghargai perbedaan. Baik ya. Untuk tugas di rumah tolong dicatat. Sudah? Sudah ya? 1.
tuliskan surat Al-Hujurat sudah ayat 13 beserta artinya. Yang kedua, yang kedua, apa manfaat menghargai perbedaan. Yang ketiga, bagaimana, yang terakhir ya, bagaimana sikap kita sudah apabila ada teman yang membeda-bedakan teman sendiri. Baik. Ya itu ya. Terima kasih untuk saat ini pertemuan yang pertama ya anak-anak, mudah-mudahan bisa lebih tekun belajar dan besok kita akan tuntaskan tentang indahnya saling menghargai keragaman ini ya. Baik, kita tutup dulu dengan berdoa. Allahumma arinal 2, 3. Arinal haqqa warzuqna tibaa wa warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.